Apa kabar anak-anak? Sehat, Pak. Oke, jadi untuk minggu lalu kita sudah selesai membahas materi terkait limit fungsi trigonometri. Nah, jadi untuk saat ini kita lanjut ke materi turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum masuk ke materi turunan fungsi trigonometri, Bapak baru ingat kalau minggu lalu itu ada tugas yang belum selesai, itu dari kelompoknya Siska ya, terkait kerja kelompok untuk membahas satu soal. Benar begitu? Iya, Pak. Oke. Jadi dimohon untuk kelompok Siska untuk maju dan mempresentasikannya. Silahkan. Baik, Pak. Satu. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati V per 2. 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Cara pertama, cek apakah nilai limit tersebut tentu atau tak tentu. Menggunakan langkah substitusi. Di sini nilai V adalah 180. 180 dibagi dengan 2 sama dengan 90. Kita langsung substitusi saja. 1 dikurang sin X-nya sama dengan 90 per cos kuadrat 90 sama dengan 1 dikurang sin 90 sama dengan 1 per cos kuadrat 90 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Jadi di sini hasilnya adalah tak tentu. Berikutnya, untuk mencari nilai sebenarnya, kita sederhanakan dahulu limit tersebut dengan cara dari kenapa dapat 1 kurang sin kuadrat X, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X bisa kita rubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Seperti itu. Sama dengan limit 1 dikurang sin X per 1 dikurang sin kuadrat X itu sama dengan 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X. Sesuai dengan sifat A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi di sini 1 kuadrat kurang sin kuadrat X sama dengan limit 1 dikurang sin X per 1 ditambah sin X dikali 1 ditambah sin dikurang maksudnya. Tuh. Jadi ini bisa kita coret dengan kita masukkan langsung 1 ditambah 1 per 1 tambah sin 90 sama dengan 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Ini hasilnya. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Siska telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sesuai dengan soal yang telah Bapak berikan pada minggu kemarin terkait menentukan nilai limit. Beri aplaus untuk timnya Siska. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya mengenai turunan fungsi trigonometri. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita untuk matematika peminatan di semester 1 kelas 12 ini. Jadi sebelumnya kita udah bahas mengenai limit fungsi trigonometri. Namun di sini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Kita masih dalam ranah trigonometri ya, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah pernah belajar untuk materi turunan, tapi untuk turunan fungsi aljabar. Namun di sini fokus kita adalah turunan fungsi trigonometri. Di sini untuk yang di trigonometri ini juga masih memakai dasar-dasar dari pembelajaran kita di turunan fungsi aljabar.
Di sini kita kulik atau kita bahas lagi atau kita ingat lagi mengenai turunan. Jadi turunan itu dinotasikan sebagai fx sama dengan ax pangkat n. Di mana kalau turunannya itu ada turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti kita sesuaikan dengan soal atau instruksi dari soal tersebut. Di sini saya contohkan untuk yang bentuk turunan pertama itu dinotasikan sebagai f aksen x seperti tanda petik 1, kemudian sama dengan pangkatnya n kita kedepankan, kemudian kita kalikan sama koefisien dari x-nya itu a, kemudian x-nya tetap sebagai variabel, kemudian pangkatnya n dikurangi 1. Seperti contoh pada papan tulis ini, itu ada tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Nah, untuk turunan pertama sesuai dengan yang dinotasikan yaitu f aksen x itu sama dengan 2 pangkatnya kita kedepankan 2 dikali sama koefisien x-nya itu 2 x sebagai variabel pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian apabila ada konstanta, nilai konstanta untuk turunan pertama itu adalah 0. Jadi di sini kita tambahkan 0 sama dengan 2 kali 2 4 x pangkat 1 ditambah 0. Enggak usah tulis 4x pangkat 1. Kalau pangkat 1 enggak usah ditulis ya adik anak-anak sekalian, jadi tulis saja x gitu. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, jadi kita langsung ke ini turunan fungsi trigonometri. Kita langsung belajar mengenai pembuktian turunan trigonometri. Jadi dalam trigonometri kita kan pasti akan membahas mengenai sinus, kosinus, tangen dan lain sebagainya. Di sini kita juga akan belajar seperti itu. Nah, untuk turunan trigonometri, untuk sinus fx sama dengan sin x itu turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan cos x. Kemudian untuk turunan dari fungsi cos x itu adalah minus sin x. Di sini kita akan belajar mengenai pembuktian apakah benar turunan dari sin x itu adalah cos x. Di sini Bapak akan mengajarkannya. Nah, untuk misalnya ada soal di sini ya. Soal misalnya yang pertama. Jawab. Di sini waktu kita untuk membuktikan apakah sinus itu turunan pertamanya cos sinus, kemudian cosinus turunan pertamanya adalah min sinus, kita pakai ini rumus yang f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h dikurangi fx per h. Oke, jadi caranya gimana? Cara menerapkan rumus ini yaitu sebagai berikut. Yaitu anak-anak bisa lihat f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h dikurangi fx dibagi h. Oke, jadi fx-nya ini yang mana? Fx itu adalah yang sinus x-nya. Jadi setiap f itu kita garisin sama dengan limit, kita tulis lagi limit h mendekati 0 ya. Kemudian f-nya itu apa? Yaitu sin x ditambah h dikurangi fx-nya adalah sin x dibagi h. Oke. Di sini anak-anak untuk bentuk misalnya ada sinus a tambah b. Nah, untuk sinus a tambah b itu ini adalah sifat aljabar. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini. Sinus a tambah b itu sama dengan sin a dikali cos b ditambah cos a dikali sin b. Seperti itu. Kita terapkan ke soal ini coba ya. Sama dengan limit h mendekati 0 sin x tambah h. Ini berarti kan x itu adalah a dan h itu adalah b. Kita sesuaikan dengan soal. Berarti dia jadi sin x cos h ditambah cos x sin h dikurangi sin x dibagi h. Oke, sama dengan, maaf Bapak agak turun dikit ya anak-anak, menyesuaikan papan tulis. Sama dengan limit h mendekati 0. Ini di sini ada sin x dan sini ada sin x. Jadi ini bisa kita geser ke sini untuk nanti Bapak keluarkan nilainya. Jadi seperti ini, sin x cos h dikurangi sin x ditambah cos x sin h
sama dengan limit H mendekati 0. Kemudian sin X ini ada sama-sama sin X, bisa kita keluarkan jadi seperti ini, yaitu sin X. Kemudian dalam kurung, buka kurung, cos H dikurangi 1. Kenapa demikian? Karena apabila kita kalikan ke dalam maka hasilnya seperti ini. Coba sin X kali cos H, sin X cos H, sin X dikurangi 1 dikali min 1, jadi min sin X. Seperti itu. Kemudian ditambah cos X sin H dibagi H sama dengan ini, di sini ada cos dengan cos H, kemudian sin H, ini ada H. Jadi untuk yang variabelnya X seperti ini bisa kita majukan karena di sini ada limit H mendekati 0, kita fokusnya ke H. Jadi sin X nya bisa kita kedepankan, yaitu sin X, kemudian bisa ditulis limit H mendekati 0 dari cos H dikurangi 1 per H, kemudian ditambah limit H mendekati 0, kemudian cosnya kan ada karena ini variabelnya X berarti cos X ditulis, kemudian limit H mendekati 0 dari sin H per H, seperti itu. Kemudian sama dengan ini tulis sin X nya, tulis sin X. Di sini ada cos H per H. Cos H per H itu sama dengan 1. Jadi bisa kita tulis ini kali 1 dikurangi 1. Kemudian ditambah cos X, kita tulis cos X, kemudian ini H mendekati 0. Di sini ada sin H per H. Kalau kita sesuai dengan sifatnya, itu sin H per H itu sama dengan 1. Jadi kita kalikan 1, seperti itu. Sama dengan ini sin X dikali 0 ditambah cos X kali 1 ya, berarti cos X tetap. Jadi sama dengan sin X kali 0 adalah 0, berarti sisanya adalah cos X. Kita tulis di sini cos X. Dan inilah jawabannya. Nah, maka dari itu turunan dari fungsi sin X itu adalah cos X adalah benar. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik anak-anak, karena Bapak sudah menjelaskan materi kita terkait ini, sekarang mau Bapak tanya atau mau Bapak berikan soal. Tadi Bapak sudah jelaskan nih untuk pembuktian sinus, turunan sinus itu adalah cosinus. Kemudian sini Bapak mau memberikan tugas, tolong anak-anak buktikan bahwa turunan dari cos X itu adalah minus sin X. Kita di sini main ukur kelompok juga, bahwasanya anak-anak sekalian Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompoknya Elvi dan Ismi. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompoknya Anggun dan kelompoknya Siska. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan. Apabila sudah, tolong anak-anak bilang ke Bapak dan langsung maju karena akan Bapak berikan poin plus. Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Enggak. Mana lho bapak ini soal itu piye? Piye ngene gitu. Jelasnya cepet ya, orang ngerti. Siska, ngomong apa itu? Enggak apa-apa. Mustawi, Mustafa. Maju. Kenapa? Yuk maju. Pak. Wes, Pak. Oke, baik. Untuk kelompoknya Ismi dan Elvi karena sudah, silahkan ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Farestiana. Perkenalkan, nama saya Alvisa Putri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pembuktian bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi untuk yang pertama kita akan tuliskan rumusnya, yaitu seperti ini rumusnya. Kita tulis ulang supaya mempermudah. Setelah itu kita ganti F-nya dengan cos sesuai yang ditanyakan. Untuk mendapatkan ini kita gunakan sesuai dengan sifat aljabar, yaitu dengan seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Menjadi seperti ini.
dapatkanlah hasilnya yang seperti ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembicara selanjutnya. Kepada rekan saya Baiklah, saya akan melanjutkan dari jawaban teman saya. Caranya, dari ini kita kelompokkan cos X dengan sin X. Lalu kita sederhanakan atau kita pecah. Cos X dikali H sama dengan cos X kali cos H. Cos X dikali 1 sama dengan cos X. Sin X diturunkan kemudian dibagi H. Sama sin H juga. Lalu karena cos X kali H sama dengan cos H dibagi H sama dengan cos X dikali cos X dikali H dikurang 1 dalam kurung. H ini dibagi dengan H. Maka hasilnya adalah cos X H dibagi H sama dengan 1 dikurang sin X dikali sin H. Sin H ini dibagi dengan H, maka hasilnya yaitu min sin X. Cos X 1 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang sin X. Cos X dikali 0 sama dengan cos X dikali 0 sama dengan 0. Kemudian min sin dikurang min sin X. 0 dikurang min sin X, kita tulis saja min sin X-nya saja. Jadi turunan dari cos X adalah min sin X. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Elvi dan Ismi. Beri aplaus untuk mereka. Baik, sampai di sini Bapak lihat kalian sudah cukup paham dan mengerti untuk materi kita mengenai pembuktian turunan trigonometri, sinus dan kosinus tadi ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Jadi dimohon untuk anak-anak mempelajarinya di rumah, dan minggu depan atau pertemuan selanjutnya Bapak tinggal mempertegas lagi. Bisa dipahami ya? Bisa. Karena melihat waktu sudah selesai menunjukkan pukul 10:15, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Bapak ajarkan dapat bermanfaat dan berkah untuk anak-anak terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.